Halo Jabra Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Sekarang waktunya MU TV, Ji. Gue gak akan menyajikan data apa-apa karena kan lu si paling MU. Jadi waktu dan tempat gue persilahkan. Berangkat. Tapi terima kasih buat Jabra Tim yang selalu mengingatkan gue. Kalian sangat-sangat perhatian. Sabar, masih ada waktu setengah jam ke depan sampai nunggu sholat isya. Jadi masih ada waktu untuk menjamah maghrib nanti ya. Enggak, abis ini kita katanya mau makan. Jangan Habis ini bilang kita ya mau makan layar. Kita masuk ke ngomongin MU dulu. Jadi kemenangan yang sangat sulit untuk MU dilakukan walaupun kita harus begadang jam 2 sampai jam 4 pagi. Emang kapan menang mudah? Sulit mulu menang lo. Ya terakhir Enggak kapan di ya? FA Cup. Piala Ciki, Piala Kebo. Tapi kemarin berapa pertandingan sebelumnya kan dia main bagus, nyetak peluang, tapi nggak bisa nyetak gol, nggak bisa menang. Sekarang justru shot on goal cuma 1, menangnya juga cuma 1, tapi 3 poin itu sangat penting kan pastinya untuk Amorim dan juga MU, Mas Aryo. Iya, ya inilah. Kadang-kadang ugly win lo butuh gitu kan. Dan apa yang dibilang Amorim, ya dia sudah mulai bilang pemainnya sudah tahu apa yang dia mau seperti apa. Positioning mereka juga dia udah tahu harus ada di mana. Yang penting mau lari itu kan yang utama di sistem dia. Lari terus. Kenapa dia komentarin Rashford walaupun dia nggak nyebut nama, I need a player yang mau untuk lari, sementara Rashford kan nggak bisa melakukan itu gitu, makanya kenapa yang dipilih Bukan nggak bisa, nggak mau pemain-pemain ini gitu. Dan ya semuanya akhirnya step up, termasuk Lisandro Martinez dari sisi defense ketika yang gue bilang ke lo kan, dia Maguire sama De Ligt, ya gue rasa bagus ini komposisi yang begitu diganti 1, iya ada goyang, lagi. pasti goyang. Walaupun mungkin untuk musim depan baru bisa terjustifikasi ya, Euro mungkin akan lebih bagus di posisi Maguire itu. mungkin diganti yang lebih bagus lagi. Ya, bisa Lindelof jadi. ada. Tapi untuk sementara ini posisi yang bagus. Dan yang menarik mungkin yang kemarin lo sempat singgung ya, lo bilang lo lebih suka Bruno di posisi bawah kan? Iya ya. Di posisi orang jelek tapi anjir. di posisi bareng sama Ugarte gitu. Iya. Ngasih space buat Garnacho sama Diallo yang berapa kali main bagus di posisi itu. Iya berapa kali emang dia lebih bagus di situ kan. Iya. Dan ya ternyata ya dia bisa untuk tampil di posisi itu lebih tenang gitu. Tapi kan nggak tahu ketika lo dapet lawan yang di atas Fulham, tipenya untuk megang lini tengahnya lebih kuat, untuk dapet pertarungan yang lebih sengit di lini tengah, apa dia masih bisa survive dengan bermain lebih deep gitu ya. Itu kan harus ada pembuktian lagi. Sementara paling nggak yang dia susun instruksinya udah tahu lah pemain-pemain ini. Dan yang gue suka dari MU sekarang yaitu ini pemain tahu sistemnya mau seperti apa, sama semua mau lari itu tapi loh. tapi masih berantakan. Sistem ini sangat sulit. Dan kita bilang kan pasti nggak cukup setengah musim untuk bisa ngebuktiin ini. Tapi paling nggak semua udah satu ritme lah, udah tahu mau kemana arahnya. Artinya sampai akhir musim bolak-balik masuk goa. Iya pasti. Yang penting gak ada degradasi, juara FA Cup, juara Europa League, itu yang paling penting kan coach. Iya, ngarep bebas. Europa League berat. Ngarep gratis. Tapi gak kalau menang Europa League berat tau. Berat lah. Ya semua kompetisi itu berat. Kalau kompetisi gampang pasti akan mengantar. Piala Kebo gampang. Arsenal aja goblok nggak bisa menang. Coach, kalau ini kan kita ngeliat pertahanannya kemarin cukup solid lah, walaupun ada di apa? Gue nggak setuju kalau lu bilang cukup solid. Ini Fulhamnya aja goblok. Karena menurut gua tengahnya kemarin nggak cukup kuat melapisi belakangnya sih. Gampang diekspos pemain tengahnya. belakang itu untuk enggak. Ini finishing Fulham jelek banget ya. Iya sih. Tapi gue masih gue nggak ngerti parameter lu solid apa ya. Untuk gue sih nggak solid. Sangat tidak konsisten. Karena memang nggak gampang main 3 back itu. Iya. Ini gue tadi jelaskan di offside 2 kan. Ini gue jelaskan sekali lagi. Kalau lu main dengan 3 back, wing back lu naik ke atas. 3 back ini melebar, setuju? Iya. Kalau winger lawan maju lewat sayap, wingbacknya turun. Iya. Nah ini oke dalam 5. Iya. Tapi pelatih Inggrisnya pinter juga. Kalau mereka main dengan 5 back sulit untuk di bola atas maupun bola bawah. Iya. Apa yang kita lakukan? Wingernya kita masuk. Jadi wingbacknya nggak turun ke bawah. Iya. Wingback lawan yang come up sehingga 3 ini udah kebuka. Maka dari itu kalau lu perhatiin
pada saat counter, MU sering Bypass dari tengah. bypass dari tengah dan tengah itu keteteran. Iya, iya. Karena 3 ini belum biasa dengan main 3 back. Iya, iya. Tapi menurut gue lebih ke bagaimana juga tengahnya untuk melapisi backnya coach, karena Betul. ketika bermain ini 2 pivot itu sangat penting banget. Betul. Ya kan? Tapi kita juga tahu mau Bruno Fernandes yang gue bilang cukup bagus di Ya, Inter, nggak bisa. dia bukan defender. Dia nggak bisa main begitu. Caranya beda. Ugarte masih agak oke. Ya. Maino masih agak oke di posisi itu. Collier Iya. oke. Collier masih oke. Ya. Cuman Collier itu kan cadangan. Cadangan. Dan lebih sering Bruno sama Ugarte yang main kan, Ya. atau sekali-sekali Sekarang Maino sama Maino lah paling Ugarte. sering Iya, iya. Nah, ini sering dirusak ya gara-gara 3 back ini mengambil keputusan kapan mereka melebar, kapan ke dalam, itu yang sulit. Iya, iya, iya. Itu yang sulit. Ya. Karena pada saat mereka masuk ke dalam, bolanya keluar. Mereka keluar masuk ke dalam udah ada space. Iya, iya, iya. Dan ini harus jadi, gue masih inget ya kembali ke timnas lah waktu kita ke Melbourne lawan China. Hilgers itu kan telat. Iya, iya, iya. Hilgers telat Karena masuk. blunder di tengah itu ya, Iya, kaget dia. karena dia tuh nggak biasa juga bermain dengan 3 back. Iya, iya, iya. Dan kalau ngomongin dari sisi itu tadi soal backnya, ini kita melihat ada komposisi Maguire, Martinez dan juga De Ligt. De Ligt. Dan kemarin kan berapa kali nggak cuma kemarin lawan Fulham, Martinez ternyata bisa menawarkan lebih dari sisi assist maupun tendangan jarak jauh kan. Nah, kita lihat di formasi 3 back juga berapa kali kayak di Inter, siapa lagi yang pakai formasi 3 back yang memang back-backnya tuh bisa menawarkan dari sisi back kanan kirinya untuk membantu serangan, nyetak gol, ngasih assist, Bastoni, Ja- Bisek, Inter contoh paling bagus. Ya kan? Inter udah berapa tahun main 3 back? Iya, maksud gua Iya. harusnya berarti itu kan bentuk idealnya Martinez maupun De Ligt bisa menawarkan Iya. juga dari sebagai back tengah bisa membantu serangan kan, nggak cuman hanya menjadi 3 back bantu bertahan juga. Makanya Martinez cetak gol kemarin. Iya, harusnya bisa lebih banyak. Sama itu. tergantung dua pengapit lu. Ketika lu punya Di Marco sama Dumfries kan beda. Mereka tahu juga gimana cara defense gitu kan. Mereka bagus dalam. Gelandangnya sih Mas menurut gue yang paling Iya, krusial situ. termasuk dua di sayap. Iya. Ya Dalot lu berharap apa sama Ya, Dalot? goblok emang ada otaknya itu ya. Kalau Mazraoui kan cukup rajin untuk Iya, bisa nutup itu. Ya memang makanya kenapa ketika lo lebih prefer Bruno, gue tetap prefer Maino gitu loh. Antara dua pemain yang harus menjadi pemain double pivot, ya gue tetap milih Ugarte sama Maino karena dari sisi explore lini tengah, dari sisi area yang di cover itu kan jauh lebih luas mereka gitu loh. Kalau Bruno oke, pas-pas ke depannya ngedile bolanya oke gitu. Cuman ketika bola-bola masuk dari tengah, dia kan bukan petarung untuk bisa Setuju, ngerebut bola. setuju Makanya banget gue tetap melihat dua pemain yang vital di era Amorim ini adalah pairing itu. Makanya kenapa pairing ini selalu coba dicari terus kan dari awal, dari Eriksen Casemiro lah, dari Ugarte Casemiro, akhirnya komposisi terbaiknya yang sebelum partai kemarin kan Ugarte sama si Maino. Makanya kenapa ketika kemarin Bruno, dia mau coba something different gitu. Tapi kan benar ke-expose dari lini tengahnya kan ketika di bypass dari tengah. Tapi kan di era di saat Maino ada itu juga begitu Mas, karena Maino menurut gua juga sering bantu maju Sering ke ke depan, betul. Sering auto Iya, position iya. juga meninggalkan Betul. Ugarte sendirian. Kan? Nggak, tapi lu nggak bisa. Zaman sekarang lu nggak bisa fix punya 2 DM. Setuju. Cuman satu, which is Ugarto. Iya, Ugarte. Ugarte pun sering masuk, sering maju ke depan. Jadi orang loh. Jawa. Ugarte pun sering maju ke depan. Iya, iya, iya. Betul. Ya kan, betul, iya, iya. itulah yang sulit. Sebenarnya it's not about apa ya? It's not about sistem atau line up atau formasi. Yang mengisi ruang itu Yang sih, Coach, mengisi ruang. Nah itu maksudnya. Saling mengisi Nah, gua ruang, nggak melihat- saling bermain. Itu banyak tim yang bukan hanya MU, Iya. banyak tim yang kesulitan. Iya, Tahu yang hebat siapa mengisi ruang? Inter Milan Arsenal. Serius. sama Internya kan. Arsenal pergantian posisi itu hebat. Yang jadi masalah dengan Arsenal nggak punya orang yang bisa cetak gol. Berarti Arteta bagus dong. Enggak. Dari permainan Ya iya. kan, ya kan? Dari yang jadi masalah dengan Arteta kan Tinggal transfernya doang. pilihan pemain. Transfernya. Iya. Tapi kalau lu lihat dengan gaya Arsenal bermain itu tiap ruang yang ditinggalkan selalu ada yang nutup. Iya, dari era Saka. Iya, betul. Granit Nah Xhaka. itu yang gue suka kan, maksudnya pemain-pemain itu Belum ke sana. Butuh waktu. Masih Betul. jauh. Untuk Ya punya butuh 3 kesadaran. tahun lah. Iya, tapi sejelek-jeleknya tetap dua orang itu menurut gue yang lebih pas di Iya, posisi iya. itu. Kalau gue tetap harus beli sih menurut gue, satu orang Pas. lagi. Satu tim harus setengah Iya. tim lah harus dibeli. Kan dia harus
berapa 4 jendela transfer katanya kan baru akan bisa Jendela transfer pertama lewat. nggak beli. Besok harus jual pemain dulu. Balik lagi. Ujung-ujungnya ya Lewat. udah. Ujung-ujungnya mendekati zona degradasi pecat. Ujung-ujungnya beli pemain yang ada dulu deh. Nggak cocok lagi. Akhirnya dibantai lagi kan. Nah kalau ngomongin dari lini depan ini kita melihat Zirkzee, Højlund, dua-duanya nggak bisa benar-benar menawarkan gol ya. Enggak. Zirkzee lebih mending dari si involvement of the game, kontribusi untuk tim playernya. Cuman begitu untuk nyetak gol nggak ada gitu. Lu kalau ya sama kayak Havertz. Iya. Havertz kan orang bilang, ya dia cetak 19. Betul. Havertz bagus, but not as a striker. Iya. Karena lu sebagai striker nggak butuh 2643 peluang kayak Havertz. Ini banyak banget tuh. Ngerti nggak? Iya. Havertz begitu banyak peluang di mana real striker itu akan gol. Bukan salah Havertz. Iya. Tapi kalau dilihat jumlah gol, Havertz cukup punya Bagus. kontribusi. Bagus. Iya kan? Cuman kan dia dipaksa untuk jadi striker. Iya. Nah, kembali lagi kalau Arsenal mau jadi juara harus beli striker. Si anjing beli Subimendi. Malah beli gelandang lagi isunya ya isunya. Iya. Kan mau bisa Sesko katanya. Nggak mau. Nggak make sense lah. Pokoknya apa yang dilakukan Arteta tuh nggak make sense. Lu jelas-jelas butuh striker loh. Dan gue sama sekali nggak karena sistem lu udah oke, permainan lu oke, lu create peluang. Hanya buat apa lu create 1001 peluang kalau nggak ada yang bisa cetak gol? Ya, striker cetak gol berarti harus dibeli striker yang world class gitu ya. Yang world class, Karena ya, kalau level- belinya sekelas Højlund sama Zirkzee juga Ya, nggak akan nyetak nggak gol akan juga. kemana-mana juga. Ya, Zirkzee itu 40 juta. Striker apa yang harganya 40 juta? Euro center back aja 60 juta gitu loh. Iya. Lu nggak bisa berharap juga, Modric ya kan? aja 100 juta Ya. gitu kan. Minimal seorang striker 80 juta. Iya. Marmut Wenger aja 80 juta itu. Halan gocap tuh. Ya, itu kan klausul. Ya, Nah, sekarang pego Alan. kalau mengingat dari pepatah koci, lu yuk kebobolan 2 gol, cetak 3 gol di still win the game. Berarti kan kalau let's say dia permasalahan backnya gampang ditembus tapi dia bisa nyetak gol, kan selama ini dia peluangnya cukup banyak tapi nggak bisa menang kan. Nah kalau misalkan dia bisa membeli striker yang let's say Osimhen didatangkan di musim Januari ini MU. MU Ya, ngarep dan dia aja. lepas Mimpi aja dulu lepas semua. Rashford, lepas Zirkzee, lepas Højlund. Nah menurut kalian permasalahannya akan sedikit terpecahkan berapa persen ketika dia beli striker yang bisa mumpuni? Ntar kalau let's say dia beli Osimhen MU. ya At least dari rank 12-13 bisa rank 56. 8 lah. Enggak, 56. 56 kejauhan kok coba dah. Kalau dia punya striker yang selevel Vlahovic, Osimhen, Iya. 56 realistis. Tapi nanti ada pertanyaan lagi, siapa Tapi yang mau supply ke dia gitu kan? Karena Iya, kan baru gue pengen bilang, emang berapa peluang yang didapat sama Zirkzee sama Højlund? Nah, Nggak itu kan, banyak ya juga kan. kan. Ya, Tapi penyuplai lu bolanya butuh nggak ada. striker juga yang bisa create chance. ketika seperempat peluang setengah Iya. peluang ada, lo cetak Iya. gol gitu Osimhen kan. bisa. Ya, Osimhen tipe seperti itu. Ini kan tipe striker yang ya satu mungkin body balance-nya Zirkzee bagus, keterlibatan bareng pemain yang lain juga lebih bagus gitu. Cuman clinical positioning itu lebih bagus si Højlund untuk positioning menurut gue ya. Ya. Tapi keterlibatan dalam game ya ini ada dua pemain yang punya kelebihan masing-masing tapi nggak klop gitu loh. Satu bisa bagus tapi nggak bisa nyetak gol. Satu bisa cetak gol tapi nggak bisa involve dalam Jadi tim. dua gitu. harus Mereka dua jadi satu, tapi goblok. dua ini jadi satu. harus mainnya bareng. Tapi yang mainnya bersatu, tapi yang bersatu goblokan nih dua-duanya ya kan. Karena first touch-nya Højlund nyata nggak Jelek. sebagus itu. Si Zirkzee pun juga nyata nggak sebagus itu first touch-nya kan. Jadi Tapi ya lebih bagus. Gua kalau suruh milih Zirkzee. Gue juga milih Zirkzee. Yang awalnya Højlund diperkirakan bakal bisa bagus di musim kedua, Iya. taunya malah makin turun. Iya, ini agak susah sih karena kalau ketika Enggak, ini ngomongin- sebenarnya klubnya itu. Karena semua pemain yang keluar dari klub itu jadi jago. Radamel Falcao aja di MU begitu. Tapi yang penting dari si Ibra doang Amorim bilang gue lebih meng-highlight pertandingan kemarin adalah dari sisi clean sheet-nya. Karena kan udah berapa pertandingan mereka nggak bisa clean sheet, artinya dia mau start dari back lawan Fulham please deh. dari back yang ya dari begitu banyak peluang dari lawan tapi lu nggak kebobolan gitu. Ya ada kombinasi antara tiga tadi, Collier yang bisa ngebuang bola di saat hampir menjadi gol. Ya dia lebih menyoroti dari sisi itu dulu. Ya mungkin baru nanti dia mikirin gimana cara cetak gol. Yang penting gua nggak kebobolan dulu, golin satu cukup gitu. Mungkin dia balik, lu kebobolan banyak tapi lo cetak gol, tapi gua nggak kebobolan tapi cukup cetak satu gol. Ya bisa jadi dia akan praktekkan itu. Ya speaking about Collier, anjay. Collier ini kan Hadiah nih lo. bukan. Kirain. Collier ini kan Ini udah jam 7 lewat, emang timnas main jam berapa? jam berapa? Kapan?
Setengah 8 coach. Oh iya, masih ada waktu 15 menit sebelum Asia. Jadi kalau kita ngomongin Collier nih, gue sempat bilang nih Frenkie de Jong KW kan, karena era Ten Hag dia bilang dia akan kalau emang nggak bisa dapetin de Jong, dia akan bikin de Jong sendiri gitu kan. Dan ternyata dulu Collier yang diproyeksikan, walaupun diproyeksikan di saat MU lagi hancur-hancurnya, Collier main di pressing habis-habisan bikin blunder dan akhirnya hilang lagi dari bench MU. Menurut lo Collier di bawah Amorim akankah bisa lebih flourish dengan gaya main dengan skemanya? Karena kita melihat dia punya opportunity untuk bisa berkompetisi di tempat ini di saat belum ada pemain-pemain yang memang kompatibel lah buat di Liga gelandangnya. Komentar dari Amorim dan juga ditegasin sama Lisandro Martinez, ini contoh buat pemain muda di United, lo harus main seperti apa? Ya kayak Collier, dia bilang seperti itu. Yang penting kan etos dulu nih. Kerjanya gila sih ya itu kan yang selama ini lacking dari MU di era Ten Hag kan itu kan. Etos kerja dan dibiarkan setiap pemain. Nah ini dia nunjukin itu. Jadi ya dengan etos itu dan Amorim meritnya kan etos nih. Nikah nih dia nikah. Oh merit ya. Nikah sama siapa masih muda dia? Merit MIRIT. Oh iya itu ya. Dia lebih suka pemain yang punya etos. Itu yang ditunjukin. Makanya kenapa Garnacho dapat tempat lagi ya karena dia nunjukin etos gitu kan. Nggak lagi individual skill doang yang dia pamerin gitu. Pemain-pemain yang nunjukin etos, walaupun masih egois. Ugarte itu kan salah satu yang nunjukin itu. Makanya kenapa Ahmad Diallo kombinasi antara individual skill dan juga etos juga. Mazraoui. Jadi ya selama dia nunjukin gaya kayak kemarin di pertandingan-pertandingan ke depan, gue rasa dia akan menjadi starter. Kalau masuk tol pakai etos nih. Itol itu. Coach, lo kan biasanya suka meramal nih pemain-pemain muda lo dulu kayak dari Munir, Vini. Lu sebut yang salah aja lu sebut. Martinelli, Garnacho gitu kan. Nah, Collier menurut lo dari sisi potensial nggak bisa gue lihat. Belum bisa. Gue sih kalau etos kerja gue setuju. Kalau dia nggak punya teknik ya. Tapi kualitas dia gue belum lihat. Kayak McTom deh. Sama kayak Martinelli, ya Garnacho 11-12 sama Martinelli itu. Kan, end up-nya seperti itu. Karena mungkin memang kalau ngeliat pemain yang gue justru lihat Maino. Maino ini kualitasnya lebih kelihatan daripada Collier. Cuman kembali lagi ya Maino bisa mengikutin apa yang diinginkan oleh Amorim atau enggak, itu aja. Oke, itu dia dari MU sekaligus mengakhiri kita. Nes ada saweran terakhir? Masih ada? Nggak ada. Oke, kasihan Vaniko ya abis ini soalnya siaran. Tolong ditonton ya Jebretim, abis ini dibantu, abis ini langsung lanjut nonton live reaction ya. Indonesia U20 versus Timnas Suriah U20 setelah ini. Jadi jangan lupa nonton. Terima kasih semuanya yang udah nyawer, yang udah jangan lupa sholat maghrib yang mumpung belum, yang sholat isya jangan lupa. Sih. Sebelum nonton Timnas, sholat isya dulu ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Happy holiday. Dadah.